Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang suka mendengar, seterusnya memahami, dan menerima perkataan, ucapan, ajaran, lalu mengikuti yang terbaik dari semua itu. Karena mereka itu orang-orang yang Engkau, ya Allah, sentiasa beri mereka petunjuk. Dan mereka itu adalah golongan ulul albab. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati-hati kami, ya Allah, daripada sifat nifak. Wa a'malana minar riya. Bersihkan dan jauhkan, ya Allah, amal perbuatan kami daripada sifat riya, sum'ah, dan ujub. Wa alsinatana minal kadhib. Sucikan dan bebaskan, ya Allah, lidah kami daripada bercakap bohong dan dusta. Wa a'yunana minal khiyanah. Bersihkan dan pelihara pandangan mata kami, ya Allah, daripada sifat khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufis sudur. Karena sesungguhnya Engkau Zat yang maha mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh pandangan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati-hati hamba-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Kitabul Jami' Bab Masawi fil Akhlaq. Kitab terakhir daripada Bulughul Maram yang disarah dalam Subul Salam.
bab tentang akhlak, perangai, budi pekerti yang buruk. Hadis yang menceritakan tentang as-sifat al-madmumah, sifat-sifat yang tercela, yang wajib ditinggalkan, dijauhi oleh setiap muslim. Hukumnya wajib dan bersifat fardu ain. Saya ulangi. Menjauhi sifat-sifat yang madmumah. Hukumnya wajib, bukan sunat. Dan fardu ain. Bermakna, setiap individu muslim yang menginginkan Islamnya, setiap individu mukmin yang mengharapkan imannya diterima oleh Allah, bermanfaat bagi dirinya di dunia di akhirat, wajib hukumnya membersihkan hatinya, dirinya daripada sifat-sifat yang madmumah. At-takhalli minar rodail, mesti mengosongkan, berusaha untuk membebaskan dirinya, mengosongkan jiwanya daripada perangai-perangai, sifat-sifat, perbuatan yang buruk dari dalam hatinya. Wa tahalli bil fadail, dan kemudian dapat menghiasinya, menghiasi dirinya, jiwanya, hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji. As-sifat al-mahmudah. Kerana salah satu daripada punca sebab seseorang yang banyak amal ibadahnya, banyak pahala hasil amalnya yang telah dilakukan di dunia, yang berjaya ia bawa ke akhirat kelak. Sehingga orang ini hatinya sudah mulai bergembira, berbunga-bunga dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya pahala yang dibawa. Hatinya mulai berbunga-bunga, akan masuk surga, akan dapat rahmat Allah. Rupa-rupanya tersekat, terhalang daripada memasuki surga, yang akhirnya ia dihumban dalam neraka. Wal iyadu billah tsumma nadzubillah, berpunca daripada kegagalannya membebaskan jiwanya dan hatinya daripada sifat-sifat yang tercela. Salah satu daripada sekian banyak sifat-sifat perbuatan tercela yang wajib hukumnya ditinggalkan dan bersifat fardu ain, yakni ghibah. Ghibah, mengumpat, suka mengumpat. Inilah
Hadis terakhir yang kita pelajari pada siri lepas, hadis yang ke-1523, muka surat 875. Pada siri yang pertama, 2 minggu lepas, kita telah bicara banyak tentang ribah ini. Paling tidak, pertama telah kita pelajari tentang definisi ribah, termasuklah yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya juga kita telah pelajari perbezaan antara ribah dan namimah serta buhtan. Mudah-mudahan masih diingat. Perbezaan antara ghibah, namimah, dan buhtan. Jika ghibah menceritakan sesuatu yang tidak tentang orang lain, yang tidak disukai olehnya, walaupun yang diceritakan itu benda yang benar, itu ghibah. Dan bila yang kita ceritakan tentang orang lain yang dia tak sukai itu benda yang tak benar, namanya buhtan. Dan apabila kita menyampaikan cerita yang disampaikan oleh orang lain kepada kita tentang orang lain, kita menyampaikan cerita yang disebut oleh A tentang B, kita sampaikan pada B. Sehingga B dan A dan B jadi bergaduh. Yang kita lagi itu namanya namimah. Ketiga-tiga ini dosa besar. Itu yang kita pelajari pada siri lepas. Dan juga yang poin yang ketiga yang tak kalah pentingnya, tentang balasannya kelak di akhirat. Bukan sekadar orang ini diberi balasan daripada keburukan, kejahatan, ribah, sebagaimana di dalam Al-Quran makan bangkai saudaranya, dan itu hakiki, bukan majazi, berlaku di akhirat, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Allah kepada Muhammad SAW semasa baginda di Isra' dan dimirajkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad daripada Anas bin Malik, diriwayatkan kepada Nabi SAW orang yang punya kuku yang panjang, dan kuku itu tercipta daripada keluli, tembaga ke besi ke, panjang dan tajam. Dan kuku itu digunakan oleh si pemiliknya untuk mencakar mukanya, mengoyak rabak tubuh badannya. Setiap pulih, koyak lagi, cakar lagi, dan seterusnya. Menyebabkan baginda pelik melihat kejadian seperti itu. Tanya pada Jibril, dan Jibril beritahu Muhammad, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Itulah orang-orang yang makan bangkai orang lain, itulah. Wa'iyadzubillah, teman-teman. Wa yaqauna fi aradihim. Itulah kerja mereka masa di dunia. Suka sangat melakukan perbuatan atau mengatakan sesuatu yang boleh mencemar, menjatuhkan, memburukkan harga diri orang lain. Ringkas kata,
Hum al-muqtabun. Mereka itu Muhammad, orang-orang yang suka ghibah. Suka ghibah. Man dzakara imra'an bi syai'in liyu'ibahu bihi. Sesiapa saja yang menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan ingin mengaibkannya, agar semua orang memandang orang yang dia keburukan ini dengan pandangan buruk, yang tanpa disedari dia inginkan, mahukan orang lain memandang dirinya, si pencerita ini orang yang baik. Jadi ingin, dia mahu orang lain melihat dirinya baik dengan cara memburukkan orang. Habasahullahu fi nari jahannam. Allah akan tahan, Allah akan kurung orang ini di dalam neraka jahannam. Itu keburukan. Balasan yang Allah akan berikan pada orang ini. Belum lagi ghibah juga termasuk perbuatan yang akan, kalau tidak mengurangi kebaikan mereka di akhirat, ghibah juga akan menambahkan dosa mereka di akhirat. Kenapa? Karena orang yang jadi mangsa ghibahnya akan menuntut bela pada dirinya. Di akhirat tidak ada lagi bermanfaat harta benda, tidak ada lagi minta maaf dan memberi maaf, yang ada hanya hasanat dan sayyiat. Orang yang dimangsa ghibahnya menuntut keadilan di hadapan Allah. Dan cara Allah mengadilinya, diambilnya kebaikan si penghibah untuk diberikan kepada orang yang dimangsa ghibah semasa di dunia. Pahalanya kurang. Seorang, jika yang menuntut bela puluhan ratusan yang jadi mangsa penganiayaan, satu hanya dengan ghibah, kebaikannya makin kurang mungkin. Hingga mungkin habis. Kebaikannya belum cukup untuk menebus kesalahan kezaliman yang dilakukan olehnya terhadap orang lain, termasuk ghibah ya. Ghibah bukan satu-satunya. Sementara masih ramai yang menuntut bela. Apa yang Allah lakukan? Allah ambil keburukan orang yang menuntut ini, ambil dosanya, diambil lalu diberikan kepada si penghibah. Wa'iyadzubillah. Jadi ghibah salah satu daripada perangai yang paling dahsyat keburukannya. Karena ia boleh menjadi asbab berkurangnya, bahkan habisnya kebaikan seorang di akhirat, dan akan menjadi asbab bertambahnya keburukan dan dosanya di akhirat. Akhirnya, dengan ayat yang mudah, ghibah adalah salah satu asbab yang menyebabkan seseorang yang pada mulanya macam ia layak menjadi ahli surga dengan pahala yang banyak, rupa-rupanya akhirnya ia layak menjadi ahli neraka. Pada mulanya ia macam orang yang akan masuk dalam surga, tapi dengan asbab salah satunya ghibah, orang ini akhirnya dihumban, dicampak di dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Sebab itulah tadi nyatakan, meninggalkan ghibah termasuk sifat madmumah yang
luar biasa. Hukumnya wajib. Bukan sunat, tapi wajib. Dan sifatnya fardu ain. Artinya setiap seorang mukmin berkewajiban sepenuhnya dan bertanggung jawab sepenuhnya setiap individu mukmin di hadapan Allah kelak. Sama ada ia telah meninggalkannya, telah berjaya membebaskan dirinya daripadanya, ataupun belum. Al-Quran memberitahu kita, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Di dalam surah Al-Hujurat. Mau ke seseorang kamu, khasnya kamu yang suka ghibah, suka mengumpat, suka menyebarkan fake news tentang orang, sehingga nama orang itu hancur karena perbuatan kita. Orang yang harga dirinya mulia dalam pada masyarakat karena perbuatan kita menyebarkan berita buruk tentang dia, sungguh pun yang kita sampaikan, yang kita beritakan itu benar adanya. Sehingga nama orang itu hancur di hadapan orang ramai. Kepada orang-orang seperti ini Allah tanyakan, suka ke kamu makan bangkai saudaramu itu? Dia seorang Muslim. Suka kamu makan bangkai dia? Ya, ada mufassir memahami. Firman Allah tadi menunjukkan betapa kejinya, kotornya perbuatan ghibah. Sehingga Allah azab, Allah balas dengan memakan bangkai saudaranya. Itu menunjukkan betapa kejinya. Tidak salah. Kalau kita fahami betapa kejinya ghibah, kan dikatakan tidak salah. Tapi ada mufassir yang lain memahami. Bukan ghibah buat keji. Ghibah adalah perbuatan yang sangat-sangat zalim. Tak zalim macam mana? Coba perhatikan. Makan bangkai saudara Muslimnya. Bangkai mana dah matilah. Yang jadi mangsa itu dah mati, kunderatah. Okey, kita boleh melihat itu menunjukkan betapa keji dan kotornya. Tapi kita juga boleh melihat betapa kejamnya orang ini. Betapa zalimnya. Saya beri contoh. Jika seorang Muslim mencubit, memukul B, saudara Muslimnya B, tanpa apa-apa alasan, munasabah, tanpa ada hak untuk melakukannya, itu pun dianggap zalim. B kata, kenapa engkau pukul aku? Kenapa engkau cubit aku? Zalim kan? Itu zalim. Lebih zalim lagi jika A melakukannya kepada B itu ketika B tidak berdaya, tidak mampu melawannya. Dia sedang sakit, sedang lemah. Lalu kita pukul. Zalim kita. Ketika A memukul B, B masih sehat dan ada kemampuan untuk melawannya, membalas, itu pun A dianggap zalim. Apatah lagi jika A melakukannya kepada B ketika B tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk membalasnya. Lagi zalim. Faham maksudnya? A yang Muslim menggigit tangan B yang masih hidup. Zalim. Apa pasal ini gigit tangan B yang masih hidup? Walaupun waktu itu B sebenarnya ada peluang, ada daya untuk membalas balik, kan dia masih hidup. Itu pun zalim. Bagaimana jika A menggigit-gigit tangan B ketika B sudah mati? Sangat zalim. Kenapa kezalimannya meningkat? Ya, karena yang jadi mangsa tak ada keupayaan melawan.
Di situlah kezalimannya yang sangat besar. Tadi saya katakan ya, menciptakan keburukan depan orang. Depan orang. Menciptakan keburukan depan orang. Itu pun zalim. Dilarang oleh agama. Hal yang jadi mangsa itu boleh balas waktu itu. Bagaimana kalau kita menciptakan, menjatuhkan nama orang itu di belakangnya. Dan dia tidak punya peluang, tak ada punya apa-apa untuk melawannya. Mempertahankan dirinya. Dan itulah ghibah. Sehingga sering kali ghibah ini, karena ghibah itu masih tidak diketahui oleh jadi mangsa, dalam hal ghibah ini, sering kali, acap kali, orang yang jadi mangsanya tak tahu menahu. Tahu-tahu, semua orang sudah pandang dirinya siram. Tahu-tahu semua orang sudah pandang dirinya ini tidak punya harga diri. Tahu-tahu harga dirinya jatuh tanpa diketahui. Kan zalim itu. Melakukan keburukan pada orang lain ketika orang lain tidak punya peluang, tidak punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Itu Allah ibaratkan meratah daging saudaranya yang telah mati. Wa'iyadzubillah. Kita tidak tahu perumpamaan yang lebih dahsyat apa lagi bagi menunjukkan haramnya ghibah sebagaimana yang Allah beritahukan itu. Nak menunjukkan betapa besarnya haramnya ghibah sehingga Allah beri perumpamaan seperti itu, balasan itu. Kita tidak tahu apakah agak perumpamaannya lebih buruk, lebih kejam daripada perumpamaan yang Allah beritahukan itu. Tapi itulah dosa yang seberat ini, sebesar ini, sedahsyat itu kesannya di akhirat. Kadang-kadang, waliyadzubillah, dianggap biasa pada zaman hari ini. Seperti mana saya tempoh hari. Bila kita melihat ada seorang Muslim mencuri, bila kita melihat ada seorang mukmin balik daripada masjid, masih pakaian bagi solat, lalu pergi kelab malam dan mabuk, saya yakin semua kita sudah hilang hormat, hilang respect dan kata apalah ini. Tak sangkalah orang yang solat rupanya minum arak. Betul, minum arak itu dosa, betul. Betul, minum arak itu dosa, laknat Allah. Dan dengan sebab perbuatannya minum arak diketahui oleh orang ramai, ditangkap oleh penguasa, orang itu hilang harga dirinya di mata masyarakatnya. Iya, betul. Dan bila masyarakat kemudian hilang respect, menggelarnya, buruk akhlak dia. Namanya Muslim, pakaian saja, nama macam pakaian orang baik, tapi pakai tak senonoh. Maknanya, jika ramai masyarakat benci, jijik kerana perbuatannya, dan mungkin tak suka pada pelakunya, wajarlah. Tetapi, adakah kebencian kita terhadap orang yang ghibah? Adakah kebencian kita terhadap perbuatan ghibah sebesar kebencian kita orang mukmin minum arak? Jangan-jangan kita tak ada rasa apa-apa. Melihat orang mukmin minum arak, apalah ini kiam, ini sudah tak senonoh sungguh. Tapi melihat saudara mukmin ghibah, kenapa rasa biasa aja? Macam biasa aja. Minum arak itu dosa dia dengan Allah. Betul, dosa besar. Ghibah bukan hanya dosa besar, tapi hukum sama manusia.
cara untuk mendapatkan pengampunan jauh lebih susah daripada dosa kepada Allah SWT. Tapi kenapa kan melihat orang riba macam biasa, macam sunnah hidup? Jangan-jangan dianggap biasa kerana mudah-mudahan apa yang saya katakan ini salah. Jangan-jangan kita melihat perbuatan riba kan oleh orang itu sebagai benda biasa, jangan-jangan kita sendiri melakukannya. Sehingga kita tidak merasa tidak anggapnya salah karena kita pun buat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesimpulan saya ini salah. Kalau itu yang berlaku, Allahu Akbar walillahil hamd. Seimbangkah pahala yang kita himpun setiap hari? Cukupkah pahala yang kita himpunkan setiap saat untuk menebus dosa dan kesalahan ribah yang kita lakukan juga setiap saat? Mari kita tanamkan rasa jijik kita dalam hati kita terhadap ribah sebagaimana rasa jijik kita dalam hati kita terhadap maksiat-maksiat yang lain. Jadi itu perlu. Jangan sampai kepada maksiat yang lain kita merasa jijik, merasa takut. Dan itu bagus. Tapi pada ribah tak rasa apa-apa. Itu maksud saya. Karena ini tidak mudah. Sebab itu punya fardu ain. Perlu ada usaha lebih. Walaupun begitu, jamaah sekalian, saya ingin sampaikan. Betulkah ribah ini dilarang secara mutlak? Atau ada ribah yang menceritakan keburukan orang lain ini dalam keadaan tertentu dengan alasan-alasan yang dibuat oleh syarak, kita dibenarkan untuk ribah. Ribah maksudnya itulah dzikruka akhaka fima yakrah, itulah menceritakan sesuatu yang tak baik tentang saudara muslim yang lain. Lebih-lebih lagi tidak diketahui olehnya, tidak sendiri oleh yang kita ceritakan. Betulkah ia larang bersifat mutlak? Atau ada dalam keadaan tertentu kita dibenarkan? Baik, kita tanya kepada yang alim dalam hal ini. Termasuk orang yang sangat memahami dalam yang hal ini, Imam An-Nawawi. Seorang ulama yang punya nama besar di kalangan mazhab Syafi'i. Umurnya dihabiskan untuk mempelajari Al-Quran dan surah Nabi. Seorang ulama yang sangat produktif dalam karya mengarang. Banyak karya-karya besarnya yang menjadi warisan beliau yang kita dapat manfaatkan hari ini. Syarah Muslim, Al-Qadah Nabawiyah, Riyadhus Shalihin, dan banyak lagi lah. Hingga beliau sebenarnya masih relatif muda untuk umur orang kita sekarang. Ya, untuk ukuran kita hari ini, beliau masih muda lah ketika meninggal. Karena belum 50 tahun sudah meninggal. Bahkan tak sempat kahwin. Ketika beliau wafat, belum pernah kahwin. Umur dihabiskan itu. Apa kata Imam An-Nawawi? I'lam annal ghibah wa in kanat muharraman. Ketahuilah. Sungguh pun ghibah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Fa innaha tubahu fi ahwalin lil maslahah. Tetapi ianya diharuskan dalam keadaan-keadaan tertentu kerana maslahat tertentu. Sungguh pun ghibah itu diharamkan di dalam agama, tapi ianya diharuskan dalam keadaan tertentu kerana maslahah tertentu. Maknanya ada ghibah yang diharuskan lah. Ghibah kata hukumnya harus. Bila itu? Yang pertama. Ya, kalau perlu jamaah catat. Yang pertama, at-tadhallum.
dalam keadaan orang itu teraniaya dan dia ingin mendapatkan keadilan dan pembelaan. Innahu yajuzu limtadilm ayakul. Contoh, A menganiaya B. Macam-macam keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh A terhadap B. B dalam keadaan teraniaya. Dan dia ingin mendapatkan keadilan, pembelaan. Mungkin di Tuan Hakim atau di hadapan orang yang dia minta pertolongan. Ya, Bi, bolehlah menceritakan kenapa engkau minta gini-gini, Bi. Begini, Tuan. Telah melakukan, ceritalah senarai keburukan yang dilakukan oleh terhadap dirinya. Dia itu gini, itu gini, boleh. Bi boleh menceritakan keburukan tadi. Atau yang paling buruk sekalipun. Walaupun pada waktu itu dalam pandangan masyarakat saat itu seorang yang mulia, orang yang hebat, tapi keburukan yang dilakukan oleh tidak diketahui oleh sesiapa pun dari masyarakat kecuali B yang jadi mangsanya. Dan B sedang menuntut bela, menginginkan keadilan, pembelaan, dia boleh ceritakan. Fa'ala fulan, fa'ala bi fulan kada wa kada al-madam. Telah melakukan gini Tuan, ini boleh. Masalah. Sebab kalau tidak, macam mana nanti B yang jadi mangsa ingin mendapatkan pembelaan dan keadilan? Kalau tidak dibenarkan menceritakan keburukan si pelaku. Ini yang pertama. Apatah lagi, bila berlaku kezaliman antara yang pelaku kezaliman dan yang jadi mangsa, Allah berpihak kepada yang teraniaya. Awas itu. Ittaqi da'watal mazlum. Nabi kata. Takutlah oleh kamu akan doa orang yang teraniaya. Artinya, jangan kamu melakukan kezaliman kepada orang lain. Sehingga nanti bila orang teraniaya melakukan itu berdoa, siap. Doa orang yang zalim. Laisa bainahu wa bainal hijab. Tidak ada antara si pelaku yang teraniaya tadi dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Wa kana kafiran dalam satu matan. Walaupun yang teraniaya itu orang kafir. Allah. Muslim melakukan kezaliman pada B pula kafir. Bila B nanti berdoa kepada Tuhan yang dia percayai, Allah berpihak kepada B. Bukan karena kekufurannya. Karena ia dalam posisi teraniaya. Dan Allah tidak membela, bukan karena dia Muslim. Bukan. Kan dia Muslim. Kenapa Allah tak bela? Dia penganiaya. Allah. Ini satu. Boleh? Itu ada dalam ayat Quran pun ada tuh ya. Apa namanya? Kalau dalam Al-Quran dalilnya surah An-Nisa ayat 148 dalilnya ya. Kalau dalam Al-Quran, poin pertama ini An-Nisa 148 jamak boleh rujuk ya. La yuhibbullahu al-jahra bisu' illa minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tak sukalah menzahirkan, mengucapkan dengan suara kuat yang boleh didengar, yakni kata-kata yang tak baik. Ucapan yang tak baik ni Allah tak suka bila diceritakan. Mana mencerita keburukan orang lain, Allah tak suka. Jangan kamu cerita keburukan orang lain. Illa man zulima, kecuali orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya boleh cakap keburukan orang lain. Itu An-Nisa 148 dia dalilnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dibenarkan ribah, menceritakan keburukan orang lain, al-isti'anah fi taghyiril munkar.
ketika kita mohon, meminta pertolongan bagi mengubah kemungkaran, bagi menolak maksiat. Katakanlah, kita ingin menolak kemungkaran yang dilakukan oleh A. Kita ingin menolak membenteras maksiat yang dilakukan oleh A. Dan kita ingin mengajaknya, menariknya kepada kebenaran. Ya, bahasa mudah, kita ingin berdakwahlah kepada kawan kita yang melakukan kemungkaran. Itu keinginan kita. Bagus. Malangnya kita tak punya kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Saya ingin sekali, tapi macam mana caranya ya? Saya nak buat macam mana? Sebab kalau nanti saya berhujah, pasti saya kalah. Kalau dia tanya dari segi pengaruh, dia lebih besar pengaruhnya daripada saya. Dari segi lama belajar agama, dia lebih lama belajar agama daripada saya. Daripada segi kepetahan bercakap, dia lebih petah. Tapi saya tahu yang dilakukan itu benda yang salah, benda yang munkar. Sebagai orang Muslim, ingin sekali rasanya. Saya ingin meluruskannya, ingin mengingatkannya. Tapi macam mana ya? Kan tak tahu kan? Tapi dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang nampak maksiat, munkar, berusahalah untuk mengubahnya. Dan dia ingin. Malangnya tak punya kemampuan yang cukup. Nah, pada saat seperti itu, fayaqulu liman yaju qadrahu ala izalatil munkar, fulan kada ya'malu kada. Bolehlah ia jumpa. Cuma siapa? Jumpa orang lain. Kawan dia umpamanya. Yang nak ubah tadi namanya A katalah. Lalu dia tanya pada B, saya datang ni minta bantuan pada awak lah. Tolong, saya minta tolong pada awak. Macam mana, apa yang saya mesti buat B untuk mengubah perangai buruk A ni? Saya tahu yang lakukan A ni buruk, sesat, dan saya ingin mengajaknya pada kebenaran. Malah saya tak punya kemampuan. Saya ingin mengubahnya. B pasti tanyalah. Awak nak mengubah keburukan tu, kamu tahu apa keburukan yang dia lakukan itu? Kamu kata dia bersalah tu, apa kesalahan dia? Apa mungkar yang dia lakukan? Kita kena cerita lah. Oh, begini B, itu orangnya buat gini, orangnya gini. Nah, kan kita cerita keburukan kepada B, itu hakikatnya kan ribah itu namanya. Tapi diharuskan, dibenarkan, karena kita dalam konteks nak minta tolong pada B. Bagaimana cara, apa cara yang patut aku lakukan. Sebab aku tak tahu macam mana caranya. Itu boleh. Tapi bila B sudah memahami maksud kita, oh itu perbuatan A. Dan B sudah tunjukkan kepada kita caranya, dan kita dengan cara itu kita mungkin ia akan berubah. Ya sudah, setakat itu ajalah cerita keburukan, cerita kita tentang keburukan pada B. Jangan disambung terus. Tapi B, bukan tu aja B. Tahu tak gini. Tak payahlah makan berjam-jam tu cerita. Itu sudah masuk ghibah yang dilarang lagi karena kita ingin memuaskan hati kita. Sebab kadang-kadang minta maaf hanya Alhamdulillah ya, ini lebih buruk lagi. Ghibah itu dosa besar. Itu satu. Keduanya, bila orang ghibah itu mendapatkan kepuasan dengan ghibahnya, makin seronok orang mendengarnya, makin panjang. Jadi ia mendapat semacam kepuasan hati dalam berghibah. Itu dosa lain pula. Hati-hati. Ghibah itu dosa besar. Mendapatkan kepuasan dengan menghibah orang, itu dosa lain. Macam mana itu? Ya, berdosa itu dosa. Buat dosa itu dosa. Kan? Bangga dengan dosa yang dilakukan, puas dengan dosa yang dilakukan, itu dosa lain. Hati-hati. Sebab sepatutnya bila orang berdosa, itu bukan puas berdosa.
Bukan bangga dan menyesal. Sebab itu seboleh-bolehnya, walaupun kita dibenarkan menghibah orang lain dalam usaha kita isti'anah, minta pertolongan, pastikan cerita ke kita tentang orang itu yang paling minimum. Kita cerita yang paling minimum. Bila cerita yang paling minimum 1-2 poin dia sudah difahami oleh B yang kita nak minta pertolongan itu, sudah. Jangan yang tambah sampai 3, 4, 5, tak payah. Jangan. Faham ya? Itu kata Imam An-Nawawi yang masih bukan kata saya. Lihat. Dalam surah Muslim ada di sana. Jadi, ya contoh jamaah nak minta tolong macam mana. Ya kena cerita lah. Tidak macam mana nak ubah. Yang ketiga, tajuzul ghibah lil istifta. Kalau pertama at-tadhallum, kedua al-isti'anah, ketiga al-istifta. Istifta itu makna harfiahnya meminta fatwa. Minta pendapat. Ingin tahu apa hukumnya. Kita melihat sesuatu perbuatan yang menurut kita macam mana dia, itu salah ke tak salah perbuatan orang itu. Maklum, kita belum banyak mengaji. Ilmu kita belum cukup. Tapi dalam hati ini sentiasa ada keinginan untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan. Macam-macam yang kita perhatikan dalam masyarakat ini, macam mana ya, orang tu jual beli macam itu, orang tu pernah macam itu, benda itu boleh ke tak boleh sebenarnya? Kalau boleh, tampaknya macam tak boleh. Tapi kalau tak boleh, benda itu menguntungkan. Lalu kita jumpalah Tuan Mufti. Tanya hukumnya. Tuan Mufti, kami datang ni nak tanya pada Tuan Mufti lah, minta pendapat Tuan Mufti lah. Perbuatan itu betul ke tak betul Tuan Mufti? Saya yakin Tuan Mufti sebelum jawab, kamu tanya kepada aku tentang Tuan apa itu apa yang dia buat. Apa yang dia lakukan? Kita, tak boleh. Kami tak boleh cakap Tuan Mufti. Kalau cakap perbuatan tentang nanti saya mengumpat. Mufti yang paling alim pun tak boleh jawab jemaah sekalian. Kita ingin tahu apa hukum hakam, bagaimana penjelasannya kalau haram apa dayanya. Tapi kita tak mau cerita tentang keburukan dilakukan oleh macam mana Tuan Mufti nak jawab? Nah, dalam konteks kita nak tahu jawapan daripada orang kita tanya, namanya istifta, kita diharuskan menceritakan keburukan yang dilakukan oleh orang yang kita nak tahu apa hukum hakamnya, apa pandangan syarak tentang perbuatan tersebut. Itu namanya istifta. Istifta. Yakni minta fatwa, minta pendapat, tanya. Boleh diceritakan mana. Walaupun ada yang memberikan syarat ya. Ya, ini syaratnya kalau cerita tentang perbuatan orang jangan disebutkan nama orangnya. Jangan secara khusus. Sebutkan saya ada hamba Allah begini, cukup begitu. Cukup begitu. Dan Tuan Mufti atau bila kita ditanya pun tidak perlulah menanyakan siapa orangnya. Tolong bagi tahu pada dia orangnya mana. Jenis lelaki ke perempuan. Tinggal di mana? Tak payah. Yang ditanya tak perlulah ingin mesej sampai itu. Ini bukan nak buat penyiasatan, perbuatan jenayah. Bukan. Sudah cukup secara umum saja. Ada tu nanti memang ada, tapi saya hanya perlu menyampaikan secara umum saja. Bila ada orang buat itu. Dan ini bukan rekan. Ini ada betul. Dan orang mufti, si mufti kena tanya. Ya sudah, kata saya. Itu istifta. Walaupun jika terpaksa menyebutnya pun dianggap tidak ghibah. Gitu. Seelok-eloknya jangan sebut namanya. Secara umum saja. Walaupun jika terpaksa menyebut orang si pelakunya,
yang ditanyakan hukum perbuatan itu tidak salah. Ini berdasarkan hadis ya mas sekalian. Istri apa namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Hindun. Itu istri Abu Sufyan. Yang dulu masa kafir sangat jahat pada orang Islam itulah. Hindun, Abu Sufyan semasa kafir, ya Allah ya Tuhanku. Dan jangan salah paham juga ya. Abu Sufyan itu salah seorang mertua Rasulullah. Karena putrinya, salah satu putrinya dikawin oleh Rasulullah. Tapi menjadi musuh Nabi luar biasa. Baru memeluk agama Islam masa Fathu Makkah. Ketika Makkah sudah dibebaskan itulah, maknanya Nabi sudah berada di penghujung dakwahnya. Abu Sufyan. Salah seorang anaknya menjadi khalifah pertama Bani Umayyah itu Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Hindun istri Abi Sufyan ini pernah bertanya syakat Nabi SAW. Datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini selepas beliau memeluk agama Islam lah. Apa kata Hindun kepada Nabi? Ya Rasulullah, Anna Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku itu, Abu Sufyan suamiku itu adalah seorang laki yang sangat pelit, bakhil, lokek, kedekut. Menciptakan perangai buruk suaminya. Itu kan ghibah kan. Dia buruk, apalagi yang jadi mangsanya suami. Dalam hadis yang lain, ya, jemaah sekalian, ada hadis yang maksudnya seburuk-buruk ghibah adalah ghibah yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya. Hati-hati. Kita menghibah orang lain, buruk. Kita menghibah saudara kawannya lain, buruk. Tapi di antara ghibah yang paling buruk, paling keji, ghibah yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya. Istri menceritakan keburukan suaminya kepada orang lain. Suami menceritakan cacat celah keburukan istrinya kepada kawannya. Ini luar biasa, bro. Hati-hati, hindari ini. Ini dosa besar ya, bukan remeh. Dosa besar. Hindun cerita keburukan suaminya. Kan ghibah namanya. Ayah ghibah. Tapi dalam konteks apa Hindun cerita sifat buruk suaminya? Suamiku ini seorang yang sangat lokek, ya Rasulullah. Bakhil, kedekut sungguh. La yu'tiha ma yakfiha wa waladiha. Dia tak pernah memberikan nafkah pada diriku sebagai istri. Juga kepada anak-anaknya. Dengan nafkah yang mencukupi. Dia orang kaya tapi lokek. Belanja yang diberikan kepada kami sekeluarga anak kami tak pernah cukup. Bukan karena tak mampu, karena lokeknya. Fahal tak khudu minum biwarimi. Ya Rasul, boleh tak agak-agak diriku sebagai istrinya ini mengambil aja hartanya tanpa sepengetahuannya bagi memenuhi, mencukupi keperluan kami dan anak-anak kami. Dia tak boleh tak kami mencuri. Sebab akhirnya kan mengambil harta suami, istri mengambil, saya kan kena izinnya. Ini tanya, boleh tak kami izin? Bukan karena mencuri, bukan untuk memperkaya diri. Karena apa yang diberikan pada kami sebagai kewajiban tak pernah cukup. Bukan karena tak mampu, karena bakhil. Fa'adina Nabi SAW antakhuda. Lalu Nabi izinkan, Nabi kata, khud ma yakfika laka wadika. Tak apalah Hindun, kau ambillah setakat yang dapat memenuhi keperluan dirimu dan juga mencukupi keperluan anak-anakmu. Walaupun tanpa sepengetahuan suamimu Abu Sufyan.
Hindun menceritakan keburukan suaminya kepada Rasulullah. Kalau kita bicara tentang itu namanya ghibah, betul. Tapi Hindun melakukannya dalam konteks hendak istifta. Istifta itu minta pendapat. Boleh tak aku ambil? Boleh tak? Hukumnya harus. Itu kata Imam Nawawi. Jadi tidak masuk ghibah lah tu ya. Karena kita mau itu kaitannya dengan nafkah suami ya, dan itu jamaah kan tahu semuanya tentang masalah kekeluargaan. Nafaqatu zaujah la tasud bihinaha wala bi amaliha, bahwa kewajiban memberikan nafkah pada keluarga, pada istri itu tidak gugur walaupun istri itu kaya, walaupun istri itu bekerja. Nah, itu kena dipahami bagi suami-suami ya. Kewajiban memberi nafkah atas suami kepada istrinya itu tidak gugur hanya karena istrinya kaya, istrinya bekerja dapat penghasilan sendiri, lalu suami ada alasan apa? Saya tak payah belanja awak, tak payah. Kan awak dah kaya, awak tak. Kewajiban itu tidak gugur. Malam yustata alaiha zauj an tufiqu ala nafsiha. Selagi istri tidak menggugurkannya. Lainlah kalau istri tak apalah, bang, tak apalah. Nampaknya kan abang mungkin pendapatan tidak seberapa, sementara saya pun sudah dapat lebih daripada abang dapat bulan. Tak apalah. Untuk nafkah pada kami, tak payah engkau lakukanlah. Bahasa Melayu, aku halalkan. Itu tak apalah. Jika istri kata begitu, boleh. Tapi jika kata istri minta juga tidak salah, walaupun dia mampu. Itulah. Ini hukumnya bicara hukum. Istri tetap ada hak untuk mendapatkannya. Sampai itu dalam bab muamalah itu saya jamaah dulu pernah belajar itu dulu masa nak kahwin kan ada kursus perkahwinan. Dulu masa kahwin ada kursus karena saya yakin diajari itu kursus perkahwinan. Ya sudahlah itu sudah lepas. Mudah-mudahan semua sudah ikut kursus perkahwinan. Atau mungkin ada macam mana nama dulu masa kahwin tak ada kursus perkahwinan katanya. Ya kursus sendirilah kalau itu qada. Qada. Kan ada dalam agama ada istilah zawajul misyar kan. Nah, mungkin diajar juga dulu zawajul misyar, yakni perkawinan misyar namanya. Misyar. Perkawinan di mana sebelum kahwin istri mana ingin dikahwini oleh seorang lelaki dan istri tadi memberitahu kepada suaminya, calon suaminya, bahwa suami kalau lelaki tadi mau mengawininya, dia tidak wajib lagi memberi dia nafkah umpamanya. Dia sendiri gugurkan nafkahnya lah. Tak perlulah awak belikan saya rumah katanya. Kalau nanti awak jadi suami saya, awak tak perlulah belikan saya rumah, kata istrinya. Maklum, istrinya rupanya pemaju perumahan. dia seorang usaha properti, developer. Dan awak pun tak payahlah sediakan kami kereta, tak payah, kata istrinya. Kalau nanti kamu jadi suami aku. Maklum, istrinya rupanya ada showroom. Dan macam-macam katalah. Dan suaminya, begitu qabil tu nikah, ya itu tidak wajib lagi lah karena istri sudah mengatakan begitu. Itu contohnya. Dan itu dalam usul kami pasti sudah diajar. Yang keempat, bila orang itu dibenarkan ghibah, tadzirul muslimin minal wuqu'i fi ayyi syarrin. Kita menceritakan keburukan orang lain yang dikatakan ghibah itu harus hukumnya bila tujuan kita hendak memberi peringatan kepada orang lain akan kejahatan orang itu. Kita tahu, ini orang yang jahat, banyak keburukannya, banyak kelentongnya, kaki penipu. Kaki kelentung, kaki penipu. Tiba-tiba ada anak kita, saudara kita, teman baik kita, nak berkawan dengannya dan berdekat dengan tak apa. Jadi kita pun ingatkanlah dia. Sebab dia ini bang kaki kelentung, tak kira siapa yang dekat berkawan dengannya pasti kenalah.
kita yang dah kena itu, ingatkanlah kepada saudara kita, kawan kita. Saya nak bagi tahu awak, bukan saya nak melarang. Pasal awak sudah dewasa, pasti sudah punya pertimbangan sendiri. Tapi bila nak kawan dengan A itu, hati-hati ya. Sebab A itu orangnya macam ni, orangnya begitu, orangnya begini. Kita cerita keburukan dia agar kawan kita itu berhati-hati, berwaspada. Gitulah. Berwaspada. Bukan tujuan kita nak menjatuhkan harga diri A di hadapan kawan kita yang nak berkawan dengan A. Supaya dia mengambil berat berhati-hati. Dan itu banyak zaman sekarang dalam hadis. Contohnya dalam hadis. Ingat, dalam ilmu hadis ada namanya kan bab al-adlu wa tajrih. Al-adlu wa tajrih. Menganggap seorang itu adil atau menganggap orang itu tak adil. B kata, oh saya terima riwayat orang ini kerana orang ini baik, bla 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 bla. Lalu, tak adil. Ada nama tajrih. Tajrih apa? Saya tidak mau menerima riwayat orang ini. Karena menurut saya orang ini adalah pernah menipu. Orang ini ingatannya lemah. Orang ini suka buat dosa kecil berterusan. Bahkan pernah dalam rekod dia buat dosa besar. Apalagi dia seorang pelupa. Riwayat yang disampaikan, aku tak mau terima. Itu biasa ulama hadis begitu. Itu namanya tajrih. Kan menceritakan keburukan orang lain. Sehingga cerita orang lain tentang yang membuat dia tak layak, itu memberi peringatan pada orang jangan mudah menerima riwayatnya. Bila kita cerita keburukan A banyak kepada B, jangan B nanti terpedaya, tertipu olehnya. Sebagaimana kita yang dah kena. Nah, itu boleh. Awas saya hati-hati ya kalau awak masuk ke rumah itu. Sebab minta maaf lah orang itu setakat saya tahu sebab saya kenal orang itu. Dia itu banyak perbuatan amalnya itu yang kadang-kadang pelik-pelik. Dia rajin beribadah, betul. Dia rajin wirid, betul. Dia rajin berpuasa, betul. Tapi kadang-kadang wirid dia, ibadah dia, puasa dia, tak tahulah dari mana dalilnya. Sebab puasanya pelik. Puasa dia pelik. Ada puasa 3 hari berturut-turut. Ada puasa 3 hari berturut tak buka, tak sahur. Ada tiba-tiba puasa yang tak boleh makan benda-benda yang tersentuh di api. Ada puasa juga daripada pagi hingga petang, tapi hanya tak boleh sahur atau buka dengan makanan yang bernyawa. Dia pelik. Dia ada wirid, tapi wiridnya pelik. Pelik sungguh. Ada wirid khusus hari Isnin pagi, ada wirid khusus bagi Selasa petang. Caranya pelik. Tempatnya pelik. Dengan padam lampu. Hati-hati. Kita ceritakan tu agar orang lain tu berhati-hati. Bahasa mudahnya, menurut pengetahuan saya, sekarang saya tahulah, walaupun dia rajin beribadah, rajin solat, rajin puasa, tapi puasanya tu macam tak ikut sunnah lah. Tak ada dalil daripada sunnah. Bahasa mudahnya, bid'ah banil kawan. Jadi hati-hati kalau kamu ingin berkawan dengannya dalam hal ibadah. Mengambil cara ibadahnya itu kena hati. Itu tidak mengapa. Itu tahdzir namanya. Memberikan ingatan agar orang itu tidak terkena. Ya, mengingatkan orang ramai agar ramai dapat terhindar dari kejahatan orang ini. Dan itu bagus. Maknanya mencegah kemungkaran, keburukan yang mungkin berlaku menimpa seseorang yang belum kena ini. Yang kelima, yajuzul ghibatul fasik alladhi sarafis. Ini jelas. Boleh kita menghibah, menceritakan keburukan orang lain di mana pelakunya ini orang fasik. Fasik di sini contohnya al-mujahir. Melakukan dosa terang-terangan.
dengan nyata, tanpa segan silu, hilang rasa malu. Melakukan dosa dengan terang-terangan, bahkan bangga dengan dosanya. Cerita di TV, cerita bangga dengan masyarakat. Maka kepada orang yang seperti ini, kita boleh ceritakan keburukannya pada orang lain. Kamu tahu tak orang yang kami itu? Dia tu teruklah, dia melakukan dosa banyak dan dia bangga dengan dosanya. Orang berdosa menyesal tapi dia bangga dan terang-terangan tanpa segan silu. Senyum-senyum. Jumpa orang senyum-senyum tak rasa bersalah. Betul ya. Hadis Nabi 1014 14 abad maksudnya, 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Nabi pernah bersabda, di dalam tastahi fasna matasa. Di dalam tastahi fasna masita. Bila hang sudah tak ada rasa malu, buat ajalah apa yang hang suka. Tengok. Dan sekarang ni ramai. Karena rasa malu sudah mulai kurang. Bahkan mungkin hilang rasa malu. Orang buat apa ni? Dan tak kisah apa orang kata. Maknanya bilang. Buat jenayah sebesar apapun jawab silah. Tak kisah. Hilang rasa malu. Juga masih boleh senyum-senyum. Dan orang pun tak pasal benda tu biasa. Jangan-jangan hadis Nabi. Yang Nabi beri amal pada kita 1400 tahun yang 14 abad Islam lah lebih berlaku pada hari kita ini berlaku pada kita hari ini. Jika kamu dah tak malu, buat saja apa kamu suka, kamu buat apa saja, tak perlu malu. Tak perlu malu. Malu apa? Coba kalau orang sudah begitu. Macam mana itu apa yang menakutkan sekali ya mas sekalian. Nah, kepada orang seperti ini Imam An-Nawawi berfatwa. Anda diharuskan menceritakan keburukannya kepada orang lain. Bukan niat tidak menjatuhkan harga dirinya karena dia sendiri dengan rela hati menjatuhkan, merusakkan harga dirinya dengan maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan tanpa segan silu. Wa'niyatubillah. Nah itu tidak. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil. Umar bin Khattab pernah menyatakan, ini kata Umar, laisa li fajirin hurmah. Pelaku maksiat, pelaku dosa yang sudah hilang rasa malunya, yang tanpa segan silu melakukan maksiat dan dosa, laisa hurmatullah. Dia sudah tidak punya hak untuk dihormati. Dia sudah hilang kehormatan dirinya. Sehingga bila kita menceritakan keburukannya, bukan bermakna kita mencemar kehormatannya. Karena dia sendiri sudah hilang kehormatannya atau dia telah menghilangkan kehormatan dirinya. Itu Umar yang kata. Bukan hanya ulama salafus saleh, ini Umar bin Khattab yang kata. Maksudnya, urada bil mujahir bi fiskihi dunal mustatir. Pelaku dosa dan kesalahan dengan terang-terangan tanpa selindung, tanpa berselindung, tanpa rasa malu. Sementara yang lain, ketika ada orang tanya pada Imam Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi, beliau berkata, ar-rajul fasiq al-mu'linu fi fujuri. Orang fasik yang mengistiharkan, yang dengan nyata menzahirkan kefasikannya. Adakah bila kita menceritakan keburukannya dikira ghibah, wahai Tuan Hasan? Hasan bin Ali kata, la. Tak. Langsung itu bukan ghibah. Bahkan wala karoha, makruh pun tidak.
Haram. Hasan bin Ali kan tanya, Tuan Hasan, si Hasan Ali, wahai cucu Nabi, kami nak tahulah. Ini ada orang buat jahat dengan terang-terangan tanpa segan silu, dah hilang rasa malu. Bahkan semacam ingin semua orang tahu yang dia itu pelaku kejahatan. Kalau kita cerita keburukannya pada orang lain, adakah kita termasuk ghibah, melakukan ghibah wahai Hasan, cucu Nabi? Cucu Nabi ini menjawab, la, tidak, sama sekali tidak. Itu bukan ghibah, wala karoah, bahkan makruh pun tidak. Jangankan haram, makruh pun tidak. Tengok. Sehingga An-Nawawi mengatakan, tak salah. Itu bukan ghibah. Menceritakan keburukan orang yang sudah hilang kehormatannya yang dia sendiri. Dan yang keenam, yang terakhir, فَإِذَا كَانَ الْمَعْرُوفُ بِاللَّقَبٍ, kita terpaksa menceritakan keburukan orang lain itu karena tanpa menceritakan keburukannya, maklamat kita tidak kesampaian. Nah sekalian, salah satu contoh ghibah itu yakni memberi gelaran buruk kepada seorang. Minta maaf sekali lagi, minta maaf ya. Dalam surah Al-Hujurat kan ada ayat yang merangkaikan larangan memberikan gelar buruk pada orang, larangan tajasus, larangan ghibah, itu kan dalam satu ayat kan. Jadi termasuk ghibah itu katalah kita memberikan gelaran buruk pada orang. Orang itu namanya baik, kita beri gelaran buruk. Nama siapa? Oh, nama dia yakni Muhammad bin Ahmad. Cantik kan? Muhammad bin Ahmad. Ini contoh ya, minta maaf ya contoh. Muhammad bin Ahmad. Di kampung itu ramai orang bernama Muhammad bin Ahmad, Muhammad bin Ali, Muhammad bin apa lagi lah. Banyak sangat di kampung itu. Dan orang kampung itu, ini sebenarnya budaya yang tak baik ya. Budaya tak sepatutnya dilestarikan. Tak patut. Karena ramainya orang bernama Muhammad dan semua yang bernama Muhammad itu panggil Mat. Jadi orang kampung susah nak Muhammad yang mana Mat tu, si Mat itu. Diberilah gelaran yang buruk-buruk yang punya diri pun tak suka. Dipanggil ada Mat kentut lah, Mat pendek lah, Mat cebol lah, Mat ubi lah. Mat apa lagi? Mat lah. Wah, nama dia cantik. Muhammad bin Ahmad. Dipanggil Mat ubi. Mat kentut. Contoh. Lalu kita datang ke kampung itu nak cari Muhammad bin Ahmad, kawan kita itu. Cik, kami datang ni nak tanya pada Encik lah. Nak jumpa dengan Encik Muhammad bin Ahmad lah. Mana ya rumahnya? Kita datang kampung itu. Oh, kampung tu. Siapa ya Muhammad bin Ahmad? Muhammad siapa ya? Muhammad bin Ahmad. Ramai di sini namanya Muhammad apa dah. Kan susah, kita sebenarnya berat nak kata alah si Mat ubi itulah atau Mat cebol pun. Namanya Mat cebol. Kalau kita kata Mat cebol itu mengumpat je masilan. Tapi tanpa menyebut nama yang popular di kampung itu Mat cebol, orang itu tak tahu siapa orang kita cari, kita pun tak akan jumpa dengan orang kita cari. Nah, dalam keadaan seperti itu namanya ta'rif dalam bahasa Arab. Ta'rif, kita kena sebut identiti, gelaran yang popular di kampung itu. Oh, minta maaf ya, yang kami ini nak cari namanya Muhammad bin Ahmad, gelaran dia Mat Cebol. Oh, Mat Cebol. Tuh. Lalu iklan ini depan rumah nombor 16. Tu 23 16, itu Mat Cebol. Sudah. Karena kita sudah diberitahu dan sudah sekali aja. Jangan kita macam bol orang nyebol. Jangan, sudah sekali itu aja. Itu tidak dikira riba. Kenapa? Karena tanpa menyebut itu kita tak tahu. Kita akan sampai malamat, orang itu pun tak boleh memberi jawaban yang pasti. Itu harus hukumnya. Itu harus hukumnya. Tidak dikira sebagai satu kesalahan. Saya kata kesalahan. Dan
apa ya istilahnya. Tapi ya sekali aja jangan disebut banyak kali. Mak cebol tu cebol orangnya macam ni, orang cebol dan ada orang lain panggil mak cebol, orang kami mak ubi tak payah, tak payah. Sekali dia sudah faham dan kita pun sudah. Faham ya? Jadi ada 6 ghibah diharuskan dalam agama, kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslimnya. Dan tentu Imam Nawawi sangat berhati-hati memberikan syarat ini. Pertama tadi at-tadhallum. Bila kita terangnya ingin mencari mendapatkan mencari pembelaan. Kedua al-isti'anah. Minta pertolongan pada orang lain untuk membentas maksiat karena kita tak punya kemampuan yang cukup. Ketiga al-istifta. Ingin fatwa tentang hukum sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Keempat, tahdir, memberi peringatan pada orang lain. Jangan orang lain terkena macam kita. Nanya macam kita. Keempatnya, yakni menciptakan keburukan orang lain yang orang itu sudah tidak punya lagi harga diri karena dia sendiri menghancurkan harga dirinya. Dan yang terakhir, at-ta'rif. Dan Nabi saya telah memberi contoh jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis namanya Fatimah bin Qais. Hadis Fatimah daripada Fatimah bintu Qais. Ini seorang perempuan radhiyallahu anha. Ini dalam hadis Muslim, boleh dilihat. Dia kata, ataitu Nabi SAW, aku pernah datang menemui Nabi SAW. Fakultu, lalu aku bertanya pada Rasul. Datang ke jumpa Nabi ini, tanya, apa pendapat Nabi? Inna Aba Jahmin wa Umayyah khotobani ya Rasul. Ada 2 orang lelaki, sahabatmu ya Rasul, datang meminang aku. Ingin jadikan aku sebagai istrinya. Seorang bernama Abu Jahmin, yang kedua nama dia Muawiyah. Hebat-hebat ni. 2 orang sahabat datang meminang aku. Mau aku jadi istrinya. Yang seorang namanya Abu Jahmin, yang seorang namanya Muawiyah. Ya Rasul, mana aku nak pilih? Aku bingung ya Rasul. Kan tanya tu, minta pendapat pada Rasul. Apa jawab Nabi? Karena menurut Fatimah binti Qais, Nabi tentu lebih mengenali 2 orang sahabat ini daripada dirinya. Jadi, minta mana yang lebih baik. Sebab tentu ingin pasangan lebih baik. Menurut Nabi, ya, bukan penilaian dia. Apa jawab Nabi? Nabi jawab, begini Fatimah binti Qais. Kamu dipinang oleh 2 orang lelaki, satu Abu Jahmin, satu Muawiyah. Begini ya, kalau kamu pilih Muawiyah, amma Muawiyah fasu'aluka la malalahu. Muawiyah ini uangnya yakni orang fakir. Waktu itulah. Dan dia tidak mempunyai harta. Maknanya orang miskin. Itu kekurangan dia. Jadi kalau kamu pilih dia jadi suami kamu dan nanti akan bertanggung jawab sepenuhnya nafkah hidup kamu. Tak tahulah macam mana hidup kamu sebab dia miskin. Jadi kalau kamu terima dia, kamu mesti bersiap sedia untuk hidup susah. Tak tahu berapa lama. Nabi cerita kekurangan Muawiyah itu. Wa amma Abu Jahmin, tapi kalau kamu terima lamaran pinangan Abu Jahmin, fala yadaul asa an atikihi. Si Abu Jahmin itu walaupun berharta, dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya daripada bahunya. Bahasa Nabi amat halus sekali. Abu Jahmin ini seorang lelaki walaupun kaya, punya harta, tapi tak pernah meletakkan tongkatnya daripada bahunya. Kemana sentiasa bawa tongkat? Itu bahasa kiasan. Yang mananya apa? Dia itu suka pukul. Marah sikit, pukul. Jadi ringan tangan. Orangnya ringan tangan. Bukan ringan tangan suka membantu ya. Sikit-sikit pukul suka. Jadi terpulang. Jadi kalau kamu hidup dengan Muawiyah, ya kena sabarlah dengan kemiskinannya. Itu kecacatan, kekurangan Muawiyah. Kalau kamu pilih Abu Jahmin, ya kamu kena sabarlah dengan sifat suka marahnya. Jangan-jangan baru 2 hari, jadi pengantin baru, kamu sudah kena lempang dengan dia. Tuh, Nabi cerita. Itu tidak mengapa. Tidak dianggap salah karena sebagai
memberi peringatan agar dia tidak tertimpa keburukan daripada dua orang ini. Itu yang dibenarkan oleh agama riba ini. Jamaah rahimakumullah, ada sedikit masa ini saya teringat tiba-tiba, kalau tidak salah pada siri yang lepas ada pertanyaan yang saya lihat tapi tak ingat saya, dan saya pernah cakap insyaAllah kita akan berikan suatu bila ada masa. Ada yang masih ingat apa yang ditanyakan, atau mungkin yang bertanya masih mengikuti sekarang ini? Coba ulangi sekali. Mungkin saya boleh jawab walaupun dengan singkat. Sebab biasanya saya tak pandai menjawab dengan ringkas, ya. Sebab tentu tidak memuaskan kalau jawab dengan ringkas. Tapi masih ada masa ini mungkin saya sempat menjawabnya walaupun dengan ringkas. Apa pertanyaan itu? Ada yang ingat? Atau mungkin yang bertanya ada di kelas ini sekarang? Boleh diulangi? Atau host mungkin menyimpan pertanyaan tersebut? Saudara Akhi Imran, ada nyimpan itu? Afwan, tak ada Ustaz. Tak ada. Siapa ya tu hari ya? Saya. Atau mungkin ada. Kalau ada sudah tanya balik apa? Saya ingat tadi ketika saya menyebut itaki dakwatul mazlum tadi. Takutlah kepada orang yang teraniaya karena doanya, walaupun orang kafir. Masih sebut saya ingat, oh iya, dulu macam ada orang bertanya, tapi saya berjaya menjawab. Walaupun biasanya saya ni tak reti nak jawab dalam masa yang pendek, karena kadang-kadang pertanyaan itu jawabnya perlu panjang. Tapi tak apalah, mungkin untuk masa sedikit ni kalau ada yang bertanya, saya boleh jawab ringkas. Kalau kurang puas nanti dijelaskan pada. Ada yang ingat atau yang bertanya ada dalam kelas ini? Tak ada ya? Apa tu? Safar, utai safar. Apa tu? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nabi Isra ke langit. Tapi ada mengatakan Allah tidak bertempat. Jadi, kemanakah Nabi pergi? Bagi fahaman Allah berada di mana. Tolong ini ditanyakan dalam bab akidah ya. Ini babnya tentang keburukan akhlak. Minta maaf. Bukan saya tidak melihat, tapi tolong dikhususkan gitu saja. Ya, misalkan Nabi Isra Mi'raj ke langit, tapi ada orang kata Allah tak bertempat, lalu Nabi berkata, itu kaitannya dengan tolong bab ikuti kelas akidah ya. Akidah ya. So, ini kalau boleh gunakan, supaya maksud saya begini ya, setiap kelas itu biar fokus pada apa yang tidak keluar daripada yang kita pelajari. Kalau bab itu bab akhlak aja. Kalau akidah macam itu, supaya nanti masuk. Sehingga menunjukkan konsentrasi kita, fokus kita pada apa yang kita pelajari. Itulah. Ibaratnya kalau kita di situ kedai itu jual nasi lemak, ya tanya nasi lemak, bab nasi lemak, bagaimana masaknya, apa. Yang cerita tentang apa namanya ni, tom yam Thailand, susah sikit. Walaupun mungkin yang masak tahu nak jawab. Enggak, itu yang pertanyaan tentang tempoh hari itu. Ada mungkin. Maaf ya, itu tolong yang tanya tadi, tanyakan kepada kelas akidah. Tolong ikuti kelas akidah. Boleh ya? Boleh. Maksudnya supaya setiap kelas itu fokus pada apa yang dicakap. Tidak ada. Atau lupa atau tidak ada, mungkin ya tidak ada lah. Tak apalah. Tidak ada, mungkin kalau nanti jemaah yang pertama itu masih ingat, boleh tanya dalam kesempatan yang lain ya, yang lain. Sebenarnya itu saja jemaah sekalian yang saya sampaikan, walaupun ada beberapa perkara yang belum disampaikan, termasuk soalan yang belum saya jawab yang satu hari, yang pertanyaan yang terbaru itu memang ada kaitan langsung dengan ghibah. Dengan ghibah saya masih ingat, tapi tak tahu apa tepatnya pertanyaan berbunyi apa. Sebab itu saya berjaya untuk jawab itu. Untuk jawab itu.
Walaupun saya katakan belum habis, contohnya seperti mana apa kata ulama salaf tentang riba, jangan riba, insyaAllah. Sebab saya begini ya, Mas Gan, bila kita bicara tentang masawiul akhlak, sifat-sifat yang madmumah, tadi di awal saya katakan, menjauhi sifat-sifat madmumah itu, hukumnya wajib dan fardu ain. Itu masalahnya. Berakhlak, mempunyai sifat-sifat yang mahmudah, itu hukumnya wajib dan fardu ain. Maksud saya, takkanlah perkara agama yang hukumnya wajib dan fardu ain, kita tidak berikan tumpuan lebih terhadap perkara yang mungkin ia sunat. Gitulah. Ini dari segi afdaliyah ya. Kalau perkara yang sunat pun kita beri perhatian lebih, dan itu tidak salah. Tapi takkanlah perkara yang hukumnya wajib dan fardu ain kita tak beri tumpuan lebih. Saya tempoh hari saya pernah ditanya. Dan dalam banyak dalam ini. Apa hukumnya? Macam-macam pendapat. Puasa Arafah tahun ini. Karena kita puasa Arafah hari Sabtu, katanya. Sedangkan Nabi melarang puasa hari Sabtu. Macam mana tu? Hari Sabtu dilarang kita berpuasa. Tapi hari Sabtu hari Arafah. Macam mana tu hukumnya? Coba, itu kan sebab yang jika itu pertama dihukumkan sunat kan. Puasa Arafah pun hukumnya sunat. Maksudnya bukan wajib. Tak puasa pun tak berdosa. Walaupun jika berpuasa, pahalanya banyak. Betul. Kan? Jadi, perkara itu kan sunat itulah. Kita boleh tanya, okey. Kita boleh perhatian, bagus. Tapi janganlah maksud saya, kalau perkara yang sunat pun kita beri perhatian lebih, ingin mendapatkan kepastian, takkanlah perkara yang hukumnya wajib dan fardu ain kita anggap benda biasa. Itu yang saya maksudkan. Jadi dari segi afdaliyah mana kita kurang tepatlah. Sepatutnya yang wajib dan fardu ain. Sebab kalau wajib dan fardu ain, bila kita tak buat, dosa. Dosa besar pula tu. Sementara perkara yang sunat, bila kita tak buat, tak dosa pun. Bila kita buat, dapat pahala. Jadi kenapa kita kadang-kadang serta kita memberi tumpuan yang lebih, menghabiskan masa yang lebih untuk perkara yang sifatnya sunnah. Walaupun dari segi zahir itu baik, karena ada keprihatinannya. Tapi kepada benda yang wajib dan fardu ain, seakan-akan, saya kata seolah-olah, macam tak ada apa. Itu bagi saya kurang tepat dari segi afdaliyah. Itu yang saya maksudkan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingatkan sekali, tolong mungkin yang bertanya tiap hari, tolong diingatkan, nanti lain kali ditanyakan semula. InsyaAllah saya akan jawab bila ada kesempatan dan mampu memberi jawaban. Yang benar pada Allah, yang silap kelemahan diri sendiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.